Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Antin Skol. Ingat putih Antin, ingat tanaman dan tanaman di dalam pot. Nah teman-teman, gimana kabar kalian sekarang ini? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sekarang tepat kita berada di bulan Ramadan teman-teman. Segala puji bagi Allah, kita masih diizinkan untuk ikut, Alhamdulillah. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian tentang hal-hal atau apa saja yang harus dilakukan menjelang pruning atau pemangkasan pembuahan pada pohon anggur. Nah, mungkin ada di antara kita yang masih agak-agak ingat-ingat lupa kali ya. Sebenarnya udah pada tahu ya kan. Tapi saya mau berbagi kepada kalian dengan apa yang saya lakukan sehingga pohon anggur saya di dalam pot yang kecil bisa berbuah maksimal gitu loh. Berbuahnya lebat ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan tutorialnya, ayo teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tanda loncengnya juga, biar ketika ada video-video saya yang baru kalian langsung dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan ya teman-teman. Begitu juga like-nya dan bisa di-share jika ilmunya bermanfaat. Nah teman-teman, saya nggak berpanjang kalam lagi. Yuk sekarang kita mulai prakteknya. Disimak terus ya videonya. Oke. Ini teman-teman, aku baru habis pruning, sedang pruning ya. Nih, panen daunnya untuk dibuat makanan. Ini udah untuk dibibitkan lagi. Ada entres, ada cutting. Nah, nih di dalam pot. Biasa potnya kecil. Nih batangnya udah lebih besar dari spidol ya. Nah ini angin ya. Ini apa namanya, primer. Ini sekunder. Aku udah potong menjadi 2 meter saja. Tuh ujungnya. Nih ujungnya. Oke, cuman segini doang teman-teman. Tuh ya, ini belum aku masukin ke para-paranya lagi. Nah teman-teman, perlakuannya sebelum saya pruning, saya lakukan 3 bulan dulu pemasukan pupuk pembuahan rutin setiap minggu, baik dari jenis pupuk organik maupun pupuk kimia ya teman-teman. Setelah itu saya lakukan stressing air. Stressing air itu kita tidak siram-siram selama 14 hari, 7 sampai 14 hari. Bagi teman-teman yang ragu atau yang belum pas banget atau belum ini banget pengertian dari stressing air, jangan coba-coba lakukan ya teman-teman, karena bisa jadi benar-benar mati pohonnya, karena benar-benar itu nggak kita siram sampai daunnya layu. Kalau daunnya layu kita siram sedikit aja, paling-paling setengah literan atau setengah gayung ya kan. Lalu kita buat stressing air lagi. Saya tepat banget di hari ke-14, maksudnya sampai 14 hari. Setelah itu
Sebelum stressing air, saya sudah lakukan Excel break. Kira-kira 15 hari sebelum stressing air. Jadi 4 bulan. Pohon anggur ini ketika cabang sekundernya ini sudah memasuki usia 3 bulan 15 hari, kita lakukan Excel break atau pemotongan pucuk, penghentian pertumbuhan pucuk atau ujungnya ya. Seperti itu. Gunanya adalah untuk mengumpulkan sari-sari makanan atau nutrisi ke titik-titik bud ya, titik-titik mata tumbuh yang akan keluar tunas, dan kita akan pilihkan nanti yang dipelihara yang dari tunas bud. Jadi 3 bulan 15 hari kita sudah Excel break. Setelah pas ditambah waktu 15 hari lagi, kita stressing air kan 14 hari. Jadi tepat 15 hari kita potong. Pruning dan gundulin ya teman-teman. Pruning itu potong atau pangkas, dan gundulin, jangan disisakan satu pun daun. Nah, ini teman-teman yang udah saya lakukan hari ini. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman. Pertama, kalau memang dari baru tanaman kita 4 bulan usia tanaman, kita sudah potong sekitar 1 meter di sini ya teman-teman. 1 meter kita potong, lalu tumbuh 2 cabang ini atau 3 cabang. Jadi cabang sekunder itu maksimal 3 ya teman-teman, boleh 1 boleh 2, tergantung kita nanti mau para-para yang kayak apa. Nah setelah itu masuk usia kan 4 bulan tadi. Nah kalau udah sekitar 2 bulan atau jadi 6 bulan ya, tambah 2 bulan jadi 6 bulan, itu kita sudah masukkan pupuk pembuahan terus saja sampai sampai bunganya keluar nanti, terus kita masukkan ya, nggak usah berhenti. Sampai berhenti kita pupuk itu sekitar 2 minggu atau 15 hari sebelum panen. Nah teman-teman ya, aku kasih tahu step-stepnya. Jadi kita lakukan Excel break dulu ya kan, sebelum pruning ya kan 15 hari. Nah setelah Excel break kita lakukan stressing air. Tapi kalau teman-teman nggak yakin untuk melakukan stressing air, jangan ya, karena emang berbahaya banget ini ya kalau kita nggak tepat-tepat banget ya kan, dan harus dikontrol setiap hari pagi dan sore. Nah setelah 14 hari kita siram jenuh. Siram jenuh itu siram melimpah-limpah airnya. Makanya ini saya kasih tatakan biar air nggak kemana-mana, karena ini kan saya tanam di pot dan ini di lantai ya. Nah jadi disiram sampai banyak banget, jadi jenuh namanya. Itu 3 hari pagi sore pagi sore pagi sore. Nah setelah itu diamkan 2 hari. Maksudnya kita kasih akar bernapas dulu ya kan. Kan tuh pohon kaget dari dia nggak ada air menjadi banyak air ya kan. Nah ibarat kata itu kayak hentakan untuk dia mengeluarkan tunas-tunas butnya nanti. Nah ketika tunas-tunas itu nanti keluar, pasti ngacir banget ya teman-teman. Pupuknya sudah lengkap ya kan, sudah kita hentakin dengan disiram air jenuh ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyakan ke kolom komentar ya teman-teman. Nih, jadi saya nggak banyak praktek langsung, tapi saya memberitahu step by stepnya. Nanti ketika tunas ini numbuh ya,
Oh, begini, bagaimana untuk seragam? Kalau untuk biar dia itu bareng tumbuhnya, biasanya kan nggak bareng ya. Ada yang pakai nih, ini tunasnya nih. Di tunas ini kita lukain. Tuh, diluka-lukain ya. Ada lagi yang pakai madu, diolesin madu. Ya, madu itu juga zat ZPT ya. Zat tumbuh perangsang tumbuh itu sangat besar juga di madu ya. Dan kalau saya memakai Dormek, nih teman-teman, saya memakai Dormek tuh. Nah, ini nanti kita encerkan dulu sama air ya kan, lalu kita oleskan pakai katambat di mana yang kita mau tumbuhkan ya, tunasnya. Misalnya begini, ini kan terlalu rapat teman-teman. Kalau kita tumbuhin 1, 2, 3, 4, kalau kita tumbuhkan semua ini ya kan, itu terlalu rapat ya. Khawatir nanti kalau kebanyakan tunas hasilnya nggak maksimal. Karena apa? Nutrisinya banyak banget terbagi-bagi, sedangkan pohon kita kan kecil ya. Tuh teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan juga, jangan kita semangat aja ya kan. Jadi mungkin nanti bisa kita tumbuhkan 1, ini enggak, ini lagi bisa. Jarak 2 mata tunas bisa ya teman-teman ya. Itu karena apa? Kita juga ingin pohon anggur kita ini enggak mati kan, bisa bertahan lama hidupnya ya kan, dan menghasilkan buah yang seperti kita harapkan, maksudnya hasilnya maksimal. Nah, seperti itu. Ada sih orang usia 4 bulan atau 6 bulan itu udah dipaksa untuk pembuahan. Bisa, tapi kelangsungan hidupnya nggak lama. Sedangkan kita maunya tumbuhnya itu, maksudnya si pohon itu bisa tumbuh lama bertahun-tahun ya kan. Karena nggak kita, ibarat kata orang, nggak digeber deh kalau motor ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kita pilih bud yang bagus, yang bulat-bulat ya teman-teman, yang lebar, bulat, besar gitu kan. Itu namanya tunas bud yang bagus ya. Nih kayak gini nih saya tuh bagus tuh bulat ya, tuh bagus. Nih juga nih bagus ya kan. Ini, nah tuh udah pada mau nongol semua ya kan, udah nggak ketahanan, nggak mau tertib ya. Tuh tadi yang di ujung-ujung yang saya potong itu udah tumbuh semua. Nah, kenapa pakai Dormek? Saya mau tumbuhnya seragam dan serentak, karena memang agak sulit sih ya, memang perlakuannya juga inian sih ya kan. Nah, itulah anggur ini unik banget ya kan. Biasanya kalau kita alami, dia akan tumbuh di ujungnya dulu nih. Nanti yang ujung udah ngacir, baru yang lainnya tumbuh satu. Jadi kayak gigi ompong gitu ya. Nah, jadi saya pengen serentak, jadi saya pakai ini. Ada juga yang pakai merek lain ya, tapi saya nggak rekomen. Jadi yang bagusnya ini ya teman-teman. Pakai Dormek ya kan, maksudnya lebih aman untuk kelangsungan hidup si pohon kita ini, dan dia akan tumbuh yang kita oleskan saja. Kalau yang nggak dioleskan nggak tumbuh. Tapi dengan merek lain dia pas dioleskan semua tumbuh. Jadi tanaman kita itu ibarat kata kayak dipaksa untuk numbuh semua, lalu dia udah nggak ada stok lagi dan akhirnya mati ya teman-teman. Seperti itu. Boleh, oh saya nggak ada Dormek, saya mau alami, boleh, sok boleh ya kan. Kalau ada madu, oleskan madu aja, madu dicairkan ya kan, ke air ya kan, sesuai dosis, lalu kita oleskan ke yang mau kita tumbuhkan. Seperti itu. Ada juga yang pakai bawang, ada yang memang lebih bagus itu dilukain ya sedikit, jadi dia cepat. Jadi maksudnya kayak kita ngebuka itu bud yang terselubung, kita buka selubungnya seperti itu ya, maksudnya kayak dia masih ada kantong gitu. Nah, kita lukain sedikit, nah biasanya itu tumbuh. Jadi mana yang kita mau tumbuhin. Nah, begini ya teman-teman ya.
Nanti saya akan post lagi ketika dia tumbuh, beberapa hari dia tumbuh, saya insya Allah akan di-sharekan lagi ya. Nih. Nah teman-teman, demikianlah tutorialnya pembelajaran kita hari ini tentang persiapan menjelang pruning pembuahan bagi pohon anggur. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.